Dengar. Baik, langsung saja kita mulai untuk kajian malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang teman dari UKKI se-UNED dan juga dari mahasiswa Universitas Jember. Alhamdulillah malam ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kajian fikih rutin konten yang rutin setiap hari Selasa dan Kamis. Kemudian untuk malam hari ini ada tema spesial yaitu pro dan kontra perayaan malam tahun baru. Mungkin tanpa berlama-lama saya serahkan kepada Ustadz Dani. Pada Ustadz Dani, waktu dan tempat saya persilakan. Suara saya jelas? Terdengar dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Sayyidina Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya banggakan, yang saya cintai seluruh mahasiswa UNED dan jamaah yang lain yang mengikuti kajian pada malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini, yaitu bertepatan pas malam tahun baru, kita bukan merayakannya tetapi mengadakan seminar kajian milenial ya. Alhamdulillah ini menjadi nilai plus bagi kita, khususnya bagi para milenial yang pada umumnya biasanya mengadakan acara-acara hura-hura, tapi kita alihkan ke hal yang positif yang disebut dengan kajian milenial ya. Ini dakwah milenial. Pas setiap malam Jumat kita kajian ini selalu ada momentum-momentum indah ya. Seperti kemarin itu ada momentum peringatan hari Natal. Ya, mungkin untuk selanjutnya Valentine dan lain sebagainya. Namun itu tidak masalah karena ini sangat bagus sekali. Kita jangan sampai kendor dengan orang-orang Yahudi, Nasrani, Kristen dan lain sebagainya. Mereka dengan semaraknya mengadakan kegiatan, namun kenapa kita tidak semangat seperti itu? Apalagi ini Islam ya. Kita harus bangga dengan titel kita. Oleh karena itu, bertepatan pada malam 1 Januari yang dimana seluruh belahan dunia menyelenggarakan acara tahun baru ini. Tidak terkecuali di negara kita, negara tercinta kita Indonesia Raya ya. Hal yang demikian sudah menjadi rutinitas setiap tahun baru. Salah satunya yaitu makanan-makanan, bakar-bakaran, petasan dan lain sebagainya. Sehingga perbuatan-perbuatan yang sering kita lakukan itu untuk memperingati hari hari kebesaran ya, sanah jadidah ya, atau kalau dalam bahasa Inggris sering kita sebutkan Happy New Year. Semuanya besok update Happy New Year seperti itu. Namun mirisnya ketika perayaan tahun baru Islam, kita tahun Islam punya tahun baru juga, yaitu pada 1 Muharram, sepi ya. Coba sudah pada 1 Muharram ya ada selamatan mungkin di beberapa musola, di masjid, itu pun orang-orang tua ya, sambil
la ilaha ya, sambil ngantuk-ngantuk. Kemarin saya mengadakan testimoni sendiri, mencoba ingin tahu suasana ketika malam 1 Muharram. Masya Allah, sepi ya, sepi sekali. Namun kalau sudah malam hari raya, malam tahun baru, ya, yang bersifat miladi atau masehi, nah, karena tahun ada dua, kalau dalam Islam, hitungan Islam hijriyah, kalau yang ini pakai samsiyah ini disebut dengan miladi atau yang disebut dengan masehi. Lantas ketika ada perayaan-perayaan seperti itu bagaimana Ustaz ya? Ada yang niup trompet, ya persiapan niup trompet. Kemudian apa namanya? Ada yang api unggun, bakar-bakaran, petasan dan lain sebagainya. Ugal-ugalan merayakan ya. Kebetulan pada malam ini hujan. Insya Allah semoga hujan ini membawa berkah karena salah satu doa dikabulkan doa ketika turunnya hujan. Mari kita berdoa mudah-mudahan virus corona ini segera diangkat dan kita semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah. Lantas bagaimana hukum merayakannya ya? Merayakan tahun baru selain Islam ya. Kalau tahun baru Islam, wah anjuran untuk 1 Muharram banyak sekali. Salah satunya aksir doa, perbanyak doa, aksir sholawat, perbanyak sholawat. Kemudian apa namanya, iktihal, pakai celak, motong kuku, mandi, kemudian silaturahim dan lain sebagainya, banyak sekali kesunahan-kesunahan ketika 1 Muharram. Namun ketika tahun Masehi apakah ada seperti itu? Ini saya buka referensi dalam kitab Al-Mi'yar Al-Ma'ribi ya. Semuanya sepakat ulama ketika merayakan tahun baru yang mana identiknya itu, kecenderungannya itu adalah menyerupai orang kafir, maka masuklah hadis Nabi yaitu man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum ya. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongannya. Hal-hal yang demikian ini Masehi kan tahun barunya orang non muslim. Kemudian dengan perayaan niup trompet, pesta, dansa, nunggu sampai jam 12 malam, kemudian apa namanya? Petasan dan lain sebagainya. Ya, biar rame. Kalau tidak ada petasan tidak rame gitu ya. Padahal sudah sepi gitu, enak-enak. Pingin balik ke hal-hal yang romantisa keramaiannya itu ada ketika meskipun itu dilarang, padahal itu sudah jelas. Apalagi sekarang di musim pandemi, bahwasanya antum semua sudah tahu pastinya ada surat edaran yang sudah beredar dan banyak saya lihat ini sudah dijadikan update status di Facebook, semuanya di media sosial, larangan untuk keluar ya, larangan untuk merayakan hari raya ya, merayakan tahun baru ini 2021 dan diwajibkan untuk diam di rumah saja. Nah, ini termasuk warga negara yang baik. Apakah wajib mengikuti Ustaz? Wajib. Yang seperti kita bahas kemarin, tasarruful imam ala ra'iyah ya, manutun bil maslahah. Kebijakan ya, selama kebijakan itu berkaitan dengan maslahat ya wajib kita ikuti ya, wajib kita ikuti. Ini anjuran kenapa? Ini demi menjaga, mengingat situasi pandemi COVID-19 ini semakin merajalela, korbannya juga semakin banyak. Akhirnya diam di rumah saja itu adalah pilihan yang terbaik ya. Kenapa? Hifdzun nafs, menjaga diri itu kan apa, menjaga jiwa itu sangat diutamakan ya, apalagi urusan nyawa seperti itu. Ini dikatakan waqala Imam kita ngaji ini ya, waqala Imam Al-Wansharisi Al-Maliki fil Mi'yar, ini dalam kitab Mi'yar Al-Ma'rabi halaman 150 sampai 152. Ini tidak perlu saya share sudah. Tahta unwan al-ihtifal bi Fatihatis Sanah al-Miladiyah, dengan judul al-ihtifal bi Fatihis Sanati al-Miladiyah, yaitu merayakan tahun baru miladiyah, yaitu merayakan tahun baru Masehi seperti 2021 ini. Wasuila Abul Asbaq Isa ibnu Muhammad At-Tamalli an Lailati Yanair ya. Ini ada Abu Asbaq Isa ini pernah ditanya pada malam Januari allati yusammiha an-nasu al-milad,
yang biasa disebut orang-orang itu adalah al-milad, Happy New Year ya. Apalagi bahasa-bahasa lainnya itu selain Happy New Year kan banyak. Nah, wa yajtahiduna laha fil isti'dad, dan seluruhnya masyarakat itu bersungguh-sungguh mempersiapkan acara ini. Wa yaj'aluna kahadil a'yad, dan menjadikan momentum terindah ini sebagai salah satu perayaan yang hebat. Wa yatahaduna bainahum sunufal at'imat wa anwa'ut tahaffuf wa taraf al-mathubah liwajhisilah, dan juga menyiapkan banyak makanan, banyak hidangan ya. Kemudian dalam rangka menyambung silaturahmi, menyambung tali kasih sayang, mempererat kan biasanya gitu, bakar-bakaran saja kalau malam tahun baru ini, bakar-bakaran untuk lebih mempererat. Ya, wa yatrakur rijalu wan nisa'u a'malahum sobihataha ta'ziman lil yaum, sampai kebanyakan laki-laki dan perempuan itu meninggalkan pekerjaannya untuk mengagungkan, merayakan, memuliakan dan membesarkan hari raya hari tahun baru ini ya. Saya itu kaget tadi ya, ini sedikit cerita. Saya berangkat kerja tadi karena di sekolah negeri, kemudian biasanya masuk bukan ngajar tapi ya, ngantor. Saya kira masuk tadi, kok semua tutup, gerbang tutupan. Wah, ternyata libur. Saya tanya ke Ustadz, libur sekarang? Iya libur Ustadz. Boh, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu kalau libur. Ternyata ada liburnya juga ya. Ini kalau menurut ini Imam Al-Wansharisi Al-Maliki fil Mi'yar, dalam kitab Mi'yar Al-Ma'ribi, ini tidak boleh ini. Kenapa? Kan kebiasaannya ketika tahun baru ini, wa yatrakur rijal wan nisa wa a'malahum sobihataha ta'ziman lil yaum. Banyak dari kalangan laki-laki maupun perempuan meninggalkan pekerjaannya untuk mengagungkan hari ini. Wa yu'idduna ra'sas sanah ya, dan mereka mempersiapkan matang-matang tahun baru ini. Atarodzalika ya. Apa kalian tidak melihat itu? Akramakallah, kemudian doakan sama musannif, mudah-mudahan kita dimuliakan, kalian dimuliakan. Hal yang demikian bagaimana? Bid'atun muharramatun, ini termasuk bid'ah yang haram. La yahillu li muslimin ayyaf ala dzalik. Enggak boleh orang-orang muslim sampai melakukan hal yang demikian, ya. Wala ayyahjiba ahadan min aqaribihi wa ashari ila syai'in min dzalika at-ta'ami alladzi adalaha. Dan juga tidak boleh, ya. Tidak boleh salah seorang dari kita itu mengharuskan, baik dari teman-temannya, saudara-saudara akorib ini, saudara-saudaranya, ketika sudah disiapkan disiapkan hidangan makanan, tidak boleh seperti ini. Abwa makruhun walaysa bil haram soroh. Apakah ini termasuk makruh atau memang tidak, apakah ini benar-benar haram atau hanya sebatas makruh? Mustaqil. Nah, waqad ja'at ahadits ma'thura an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil mutasyabbihina min ummati bin nasari fi nirwazihim wa mahzajihim wa annahum mahsyurun ma'ahum yaumal qiyamah wa ja'in anhu aidan annahu qol man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini hal yang demikian itu jelas tidak diperbolehkan karena ini menyerupai khususnya kaum-kaum Nasrani. Kalau nanti kita melakukan hal yang demikian, maka termasuk fahuwa minhum, termasuk golongan mereka, dan nanti wa annahum mahsyurun ma'ahum yaumal qiyamah, dan nanti orang-orang yang sering merayakan hari-hari seperti ini akan berkumpul bersama nanti di yaumil qiyamah. Enak kumpulnya sama orang Yahudi, Nasrani seperti itu ya. Na'udzubillah. Memang hal yang demikian ini kan memang tidak boleh. Kenapa? Karena menyerupai. Lantas bagaimana Ustaz? Sebelum saya bahas solusi, ini juga ada waraitu aidon Yahya bin Yahya al-Lithi rawahu al-Muwatta la tajuzu al-hadaya fil milad min nasarani wala min muslimin wala ijabati dakwah fihi wala isti'dadalah. Bahkan ini tidak boleh menerima hadiah, ya, menerima hadiah atau suguhan hidangan dalam rangka memperingati tahun baru, baik itu dari Nasrani maupun Muslim. Sama Muslim pun tidak boleh. Wala ijabat doa. Dan juga tidak boleh menghadiri undangannya.
Kebetulan malam ini adalah malam Jumat. Biasanya saya di sini itu dirikan majelis Quran, ini ngaji bersama. Kebetulan di dekat rumah saya. Dan beberapa warga ingin mengadakan bakaran ya. Karena saya tidak mau kontras sama warga, ya saya diamkan saja. Yang penting tidak ikut sudah. Mereka kemarin bilang, Ustaz, ini enaknya bakar-bakaran iuran seperti itu. Mumpung tahun baru. Wah, ini yang keliru. Seandainya gak niatnya bukan tahun baru, maka tidak masalah ya. Ini yang repotnya ini ketika diniatkan tahun baru. Jadi solusinya kita bahas solusi, tidak hanya masalah lantas haram, lantas bagaimana Ustaz? Saya sudah iuran ya, sudah iuran, kemudian sudah beli ikan, sudah beli ayam dan lain sebagainya dalam rangka bakar-bakaran. Lantas bagaimana ini Ustaz? Tergantung niatnya ya. Innamal a'malu binniyah. Segala sesuatu tergantung niatnya. Kam min amalin yatasawwaru bi amalin niyah yasiru bi amalil akhirah. Banyak amal dunia menjadi amal akhirat bi husni niyah karena bagusnya niat. Banyak juga kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah yasiru bi amalit dunya. Amal akhirat jadi amal dunia karena bisuin niat, karena buruknya niat. Oleh karena itu solusinya bagaimana? Niat perayaannya jangan diniatkan untuk merayakan tahun baru, tapi diniati sodakoh. Kita murni ingin bersodakoh, kita ingin menyambung silaturahim ya, ingin menyambung tali kasih sayang. Kenapa kok seperti itu? Karena memang ini anjuran Rasulullah ya, silul arham, atfus salam ya, harus memberi salam ke saudara-saudaranya. Assalamualaikum. Atimut to'am, berilah mereka makan ya. Silul arham, sambunglah tali tali silaturahim ya, dalam rangka menyambung kasih sayang. Ini harus seperti itu. Jadi kalau kita niatnya ini dalam rangka memperingati tahun baru, wah ini yang bahaya ya. Ini termasuk bid'atun haram ya, termasuk bid'ah haram. Kenapa? Karena tasyabbuh man tasyabbaha biqaumin faminhum. Ini termasuk tasyabbuh bil kufri, menyerupai orang-orang kafir, Nasrani, Yahudi seperti itu. Mereka semuanya merayakan. Kalau kita ingin aman dalam rangka apa? Ya dalam rangka menjaga silaturahim. Kemudian diniati selamatan, sodako. Mari kita selamatan. Ini kebetulan Syarifah yang ada di pusat di Probolinggo sekarang mengadakan zikir bersama dan kajian bersama. Ya, di Jember juga seperti ini bersama kita. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bertafaqquh fiddin, dalam rangka mendalami agama. Pas kebetulan memang pas tahun baru ini. Jadi bagaimana ketika sudah kita nyiapkan, ya kita niati sodako saja ya. Jangan diniati untuk memperingati tahun baru, karena kalau sudah diperingati tahun baru maka sudah jelas itu haram ya. Dan juga kita dianjurkan untuk di rumah saja sekarang, karena memang situasi pandemi COVID-19 ini, maka kita harus patuhi pemerintah, aparat, kita harus mematuhi protokol kesehatan, bahasanya harus kita jaga jarak. Alangkah baiknya diam di rumah saja, kita bisa dalam rangka meningkatkan kualitas kita ya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya ya dalam rangka istiqomah mengikuti kajian-kajian ini selalu diberi kekuatan dan semangat oleh Allah ya. Tidak lantas hanya ketika tahun baru semuanya semangat dihabiskan ya, dihabiskan waktunya hanya untuk hura-hura. Nanti akan jauh dengan kesuksesan ya. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita diberi kemudahan dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mungkin itu sedikit dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ustadz Dani atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, selanjutnya akan saya buka untuk sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya bisa langsung menghidupkan mikrofon atau menuliskan di kolom chat.
ada yang bertanya? Karena sibuk mungkin ya. Apa karena malam tahun baru ini ya, ingin cepat selesai? Ini Ustaz, hujan juga. Assalamualaikum, Mas Puguh ingin bertanya. Ini Ustadz, kira-kira tadi kan sudah dibahas bahwasannya memang tidak diperbolehkan menurut kitab apa tadi ya? Nama saya. Kira-kira ini Ustadz, apakah ada mungkin yang memperbolehkan madhab siapa namun tidak kuat atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan Ustadz kalau ada. Terima kasih. Ini mencari celah ini kalau seperti ini ya. Ini saja sudah dari beberapa referensi ini dari berbagai kitab ya. Apalagi kalau pakai punya Ihya Ulumuddin ini jelas apa namanya? Tidak boleh karena nanti yang dipandang adalah tasyabbuh bil kufri ya, menyerupai orang-orang kafir. Oleh karena itu seperti yang saya bahas tadi itu, bagaimana membolehkan? Yaitu dengan solusinya jangan diniatkan untuk malam tahun baru ya. Jangan diniatkan untuk malam tahun baru. Jadi diniati dengan hal-hal yang lain, diniati sedekah, diniati menyambung silaturahim dan lain sebagainya. Karena kalau diniati malam tahun baru nanti tasyabbuh bil kufri, karena mereka orang-orang kafir ini yang diadakan orang-orang kafir yang memang seperti ini, yaitu merayakan, berpesta-pesta, euforia, keindahan dan lain sebagainya dalam rangka. Ya caranya bagaimana? Ya kita niati sedekah ya, niati kumpul-kumpul ya biasa. Saya memang seperti ini, entar lagi ada kajian majelis Quran. Ya memang setiap malam Jumat memang ada kajian majelis Quran, ya kita kumpul-kumpul. Bukan lantas kita kumpul-kumpul ini malam Jumat, padahal tidak boleh. Bukan, karena memang malam Jumat waktunya ngaji, setelah ngaji ya kumpul-kumpul memang seperti itu. Ya, sampai jam 11, kadang sampai jam 12 seperti itu. Jadi solusinya yaitu adalah diniati dengan hal yang lain. Ya. Hal ini banyak sering terjadi juga dalam niat-niat ibadah. Seperti sholat terbukasan dalam rangka menolak balak ya, sholat terbukasan dalam rangka menolak balak. Bahkan di kemarin saya datang ke Bandung di salah satu desa, itu kiainya ngumumkan ini nanti yang nggak kena balak mati ditanggung sendiri, seperti itu ya, mati ditanggung sendiri, diumumkan di speaker. Nah ini kan bahaya kalau seperti ini, padahal hal yang demikian tidak pernah ada dilakukan di zamannya Nabi, dan ini termasuk bid'ah ya. Meskipun ahlul arifin, orang-orang yang arif, orang-orang yang sudah makrifat billah, mengatakan ketika pas Rebu Wekasan itu datang 200 ribuan malaikat, 200 ribu lebih ya, kemudian ingin melihat, mencatat siapa saja hamba-hamba yang masih taat, dan juga di situ banyak bencana, sehingga terjadilah sholat Rebu Wekasan dalam rangka. Hal yang demikian bagaimana ya? Banyak ulama yang mengomentari hal tersebut, seperti Imam Hashim Syekh Hasim Asy'ari misalnya. Hadratus Syekh Hasim Asy'ari mengomentari hal yang demikian tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah ya, dan hal ini termasuk bid'ah. Lantas solusinya bagaimana? Kita tetap doa, kita tetap sholat ya, namun diniati sholat sunnah mutlak, diniati sholat sunnah mutlak. Kalau kita diniati pas itu acaranya hari Rabu ya, acara Rabu, terus katanya ada 200-an lebih malaikat, ada bala, ada bencana, bertubi-tubi akan menyiksa ketika pas hari Rabu itu. Nah, sehingga orang sholat Rebu Wekasan, niat usolli sunnah Rebu Wekasan, kan tidak ada
bagaimana Ustadz? Saya khawatir, saya tetap ingin sholat, saya tetap ingin doa. Caranya mudah, yaitu diniati dengan sholat sunnah mutlak. Kalau diniati sholat sunnah mutlak, maka diperbolehkan. Dan itu memang anjuran sholat sunnah. Ya, diniati sholat sunnah. Tidak harus sholat terbukasan mengada-ngadakan hal yang baru. Begitu juga ini. Hal ini disebut dengan hal yang bid'ah. Kenapa? Karena memang tidak ada dulu ya. Kalau tahun barunya Islam memang ada. Dan anjurannya banyak sekali. Karena memang bulan Muharram itu sendiri banyak keunggulan-keunggulan di situ. Apa namanya, pas apinya Majusi dipadamkan ketika Muharram. Kemudian kemenangan nabi-nabi itu, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Nuh itu pas banyak peristiwa-peristiwa penting sehingga ditetapkan menjadi tahun. Momentum-momentum indahnya itu ada, momentum perjuangan-perjuangan Nabi, maka sunnahnya satunya dalam rangka niat syukur kita atas perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan oleh para anbiya. Sehingga banyak sekali kesunahan-kesunahan yang harus dilakukan ketika tahun baru Hijriah. Gitu. Sedangkan tahun baru Islam, tahun baru Masehi ini adalah tahun barunya mereka ya. Mereka orang-orang non-muslim ya. Kalau sebenarnya kalau muslim itu tahun barunya itu adalah Hijriah dan berpegangan pada kalender Hijriah. Cuma karena kita semua mengikuti zaman sehingga pakai Masehi lebih mudah, namun tidak mengurangi rasa kita, rasa cinta kita, rasa hormat kita ke tahun baru Islam seperti itu. Justru ketika ada momen seperti ini kita tunjukkan ya bahwasanya kita tidak peduli. Ini malah kebalik, yang muslim malah yang semangat seperti itu. Mereka di tahun barunya kita sama sekali tidak semangat. Cak mana ada tahun barunya kok non muslim yang semangat? Wong yang orang muslimnya ketika tahun baru Hijriah aja tidak tahu ya. Nggak baca doa tak masuki tahun baru ya. Lupa semuanya sudah ya, dilupakan seolah-olah ini tahun baru Islam ini tidak ada gitu loh di sejarah, di kehidupan sehari-hari. Dihilangkan begitu saja. Kalau seperti ini kan malah bahaya. Justru yang ditunggu-tunggu malah momentum-momentum tahun baru Masehi. Kemarin ada beberapa teman, Ustadz saya mau ke Jogja, saya mau ke Bali, ini saya harus ngurusi rapi tebu. Dengan bangganya seperti itu. Saya heran ketika ada hal yang demikian, teman-teman merasa bangga memperingati tahun baru ini ke ke luar kota, ke Jogja, ke Bali, ke Surabaya, ke kemana sudah, ke tempat wisata dalam rangka ini loh, dalam rangkanya ini yang dalam rangka memperingati tahun baru, tahun baruan. Dan anehnya memang ini saya dari tadi ini ada orang-orang ibu galon. Saya dengar tapi tidak berani tanya ke saya, tanya ke ke anak-anak kan. Gak tahun baruan. Kok euforianya itu kok nampak gitu loh ketika tahun baru. Hal yang demikian bukan pro kontra, ini sudah pro semua para ulama kalau memperingati seperti ini ya tasyabbuh bil kufri ya, sama menyerupai orang kafir, karena memang ini tahun barunya bukan tahun barunya Islam. Ini saya tegaskan ya, tahun baru yang sekarang ini bukan tahun barunya orang muslim, bukan. Ini tahun barunya non muslim. Tetapi tahun barunya muslim sendiri 1 Muharram terkadang ini dilupakan meskipun tidak semuanya ya. Kita tetap merayakan ya. Kemarin saya sama jamaah itu sampai 40 hari dalam rangka menyambut tahun baru ya. Sama maulud, saya gabung. Jadi 40 malam berzikir dan bersolawat. Tergantung kita niatnya mau ke arah mana. Kalau tahun seperti ini ya saya anggap biasa-biasa saja. Malah kalau bisa ya istirahat saja enaknya. Sibuk sudah dari pagi, istirahat enak sudah. Ya, menyiapkan apa terobosan-terobosan terbaru kita itu ya. Jadi kita selaku akademisi, saya panjenengan semua kan akademisi, mari kita keluarkan ide-ide terbaik kita di tahun ini, di tahun 2021 ini. Mari kita lebih semangat lagi, lebih bekerja keras lagi, keluarkan adrenalinnya kita, munculkan ide-ide terbaik kita dalam rangka mencapai kesuksesan. Namun kesuksesan itu nanti diperoleh
dengan adanya usaha, baik usaha yang duniawi maupun ukhrawi. Kalau ukhrawi jelas kita harus banyak berdoa ya. Kalau duniawi, nah ini mari kita berjuang bersama-sama ya. Jangan ingin hasilnya, nikmati saja prosesnya, karena nanti dengan prosesnya itu kita akan mendapatkan output yang sangat luar biasa. Di tahun 2021 ini kita harus sudah memiliki target. Mari kita lebih semangat lagi, lebih gencarkan lagi semangat kita ya. Kalau kemarin 2020 masih banyak yang semangat, loyo, masih malas-malasan semuanya, tinggalkan semuanya ya. Ayo kita tingkatkan kualitas akademisi kita, tingkatkan dan terus tingkatkan ya. Jangan sampai SDM kita ini menjadi melemah sehingga kita nanti tertinggal dengan yang lainnya. Khususnya di bidangnya masing-masing. Karena ini sudah bidangnya ini fakultas hukum, mari kita tingkatkan. Kaji semuanya hukum-hukum. Kalau perlu hafal seperti itu. Jangan sampai di bidangnya tidak tahu, ini aneh. Fakultas hukum tidak tahu hukum, misalnya ini kan aneh ya. Seperti itu. Oleh karena itu, mari kita semangat. Saya pribadi akan mendoakan panjenengan semuanya. Semoga kesuksesan selalu menanti panjenengan semua. Amin Allahumma amin. Mungkin itu nggih. Ini Ustadz ada lagi. Silakan. Kalau di Banyuwangi sebelum pandemi kan biasanya diadakan sholawatan itu Ustadz Habib Syekh dalam rangka tahun baru. Nah, kira-kira acara-acara seperti itu dibingkai dalam acara tahun baru bagaimana ya Ustadz? Nah, saya yakin Habib Syekh membingkai dengan istilah tahun baru bukan dalam rangka memeriahkan tahun baru ya. Bingkainya apa istilah covernya itu tahun baru, tapi isinya ya, isinya itu adalah menciarkan Islam agar mengalihkan masyarakat Banyuwangi khususnya, karena ini bagus Banyuwangi karena apa? Habib Syekh sering ke sana. Justru yang ke Jember ini yang susah ya. Ke Jember ini yang susah karena fasilitas kurang. Bukan fasilitas kurang, nggak difasilitasi ya. Kalau yang seperti beliau ini bingkainya ya, bungkusnya, covernya ini tahun baru, namun isinya hanya secara mujarradul lisan, mujarradul kalam saya hanya sekedar omongan saja membingkai dengan tahun baru, tapi sebenarnya isinya tidak sama sekali tidak dalam rangka merayakan tahun baru, bukan, murni sholawatan dan dakwah gitu. Seperti ini yang bagus. Analogikanya seperti ini. Lebih baik mana botol kecap covernya itu halal tapi isinya adalah minyak babi ya, atau kecap babi misalnya, daripada covernya itu adalah babi ya, covernya. Jadi kan biasanya kalau dalam kecap kan ada covernya itu apa istilahnya itu, capnya, tempelannya, capnya ya. Lebih baik mana kecap capnya itu halal, capnya kecap bagus halal tapi isinya minyak babi, kecap babi, atau capnya cap babi ya, capnya ini cap babi tapi isinya halal, isinya kecap asli yang halal gitu, tidak ada campuran barang-barang haram. Lebih baik mana? Kan tetap lebih baik capnya babi tapi isinya adalah hal yang halal ya, isinya halal, daripada capnya halal tapi isinya babi seperti itu. Jadi tetap yang lebih baik yang ini, meskipun capnya babi tapi isinya halal. Yang lebih baik apa Ustadz? Ya capnya ya halal, ya isinya ya halal seperti itu. Ini yang bagus dua-duanya. Namun kalau hal yang demikian susah diterima. Sehingga apa? Yang bisa diterima apa? Yaitu sudah capnya cap babi tapi isinya yang halal. Bagaimana hukumnya? Ya boleh. Kan memang ini halal, kan cuma cap. Cap itu kan dibuang kan bisa kapan saja ya. Kan hanya cap, cover ini. Buang kan. Yang penting kan isinya ya, kontennya. Makanya dilihat kontennya. Peringatan-peringatan apapun tergantung kontennya, bukan namanya, tapi kontennya. Begitu juga merayakan, misalnya merayakan tahun baru, ya kalau yang sekarang merayakan baru kontennya memang untuk merayakan tahun baru, memang niup trompet, petasan, ya, bakar-bakar, memang diniatkan untuk merayakan tahun baru. Buktinya apa? Nunggu sampai jam 12.
Nanti jam 12 1, 2, 3, 10 dor. Baru itu wah sorak-sorak semua. Itu kan bukan itu niat berarti itu sudah ya. Meskipun itu pengajian tahun baru, kita sering adakan memang sholatan pas malam Ahad. Dalam rangka apa? Yaitu mensiarkan agar para milenial ini tidak bereforia pada hal tersebut, tapi lebih baik memperingatinya dengan sholawatan. Covernya saja tahun baru, ditulis di banner tahun baru, tapi isinya murni sholawatan dan dakwah. Dan ini yang lebih bagus dan lebih menarik. Kalau kita haram tahun baru, haram langsung ditulis, ya tidak ada yang mau ikut ya, tidak ada yang mau ikut kita nanti, tidak seperti itu ya. Apalagi sampai sweeping bawa bawa parang, bawa sembarang ya, tambah nggak ada yang terima, akhirnya dibubarkan nanti. Seperti itu mungkin itu ya. Oke Ustadz, terima kasih banyak. Karena Mas Bukuh tadi keluar sinyalnya sulit, di sini saya gantikan. Terima kasih Ustadz Dhani sudah memberikan pencerahan kepada kita terkait dengan perayaan tahun baru. Sudah jelas. Tadi mungkin teman-teman saya harap juga mendengarkan bahwa untuk merayakan tahun baru itu adalah hukumnya para ulama sepakat untuk mengharamkan karena tasabuh di kitab Al-Mi'yar kalau salah tadi. Seperti itu. Jadi sumpama teman-teman mau bakar-bakar atau dan lain-lain, niatnya diatur supaya nanti tidak salah niat, seperti itu. Untuk selanjutnya mohon dengan hormat Ustadz Dhani untuk doa penutup. Mari kita tutup pada kajian milenial ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Sekian kajian kita pada malam hari ini terkait dengan perayaan tahun baru. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah pada kajian dan keistiqomahan kajian pada malam hari ini. Terima kasih Ustadz Dhani dan peserta kajian. Sekian dari saya. Wallahumma fi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.